Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Hikamul Athaiyah. Nah, kita menggunakan syarah Syekh Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Rundi. Ini termasuk kitab jarang saya baca. Yang pertama karena rumitnya tentunya. Jadi alhamdulillah sebelumnya tentang syair idfan wujudaka fi ardil humul, kuburkan wujudmu dalam bumi kehinaan, fama nabata mimma lam yudfan lam yatim nitajuh, karena sesuatu yang tumbuh yang tidak dikuburkan tidak akan sempurna hasilnya. Ini tentang tidak terkenal. Jadi kemarin sudah sampai di sini faizan. Ini sekarang faizan. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Ini versi cetakan, ini halaman berapa ya? Ini halaman 12 kalau kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Faizan la budda lil muridi min isqati jahihi wa ikhmali dzikrihi wa firarihi an mawadhi' ijtiharihi. Faizan, maka ketika itu seorang murid tadi harus khumul, harus tidak dikenal orang. Faizan, maka ketika itu la budda lil murid min isqati jahih, tidak boleh tidak bagi seorang murid dari menggugurkan kehormatannya. Jadi menggugurkan kehormatannya maksudnya supaya tidak terhormat dalam masyarakat, karena dia nggak butuh penghormatan. Tidak boleh tidak bagi murid dari menggugurkan jahnya, wa ikhmali dzikrihi, dan menyembunyikan sebutannya, biar dia nggak dikenal orang, artinya seperti rakyat biasa aja. Wa firarihi an mawadhi ijtiharih, dan tidak boleh tidak dari larinya dari tempat-tempat terkenalnya. Wa ta'atihi umuran mubahatan tusqituhu min a'yunin nas, dan tidak boleh tidak dari melakukannya ta'atihi, dari melakukannya si murid umuran mubahan, akan perkara-perkara yang mubah, tusqituhu, yang menggugurkan dianya perkara yang mubah, akannya si murid, min a'yunin nas, dari pandangan manusia. Jadi kata Syekh Ibnu Abbad di sini, seorang murid mesti dia bagaimana cara menghilangkan jahnya supaya tidak perlu dihormati orang, menyembunyikan sebutannya, tidak dikenal orang, lari dari tempat-tempat masyhur, jangan sampai dikenal orang, dan dia melakukan perkara-perkara yang mubah dengan melakukan itu hingga dia gugur dari pandangan manusia. Artinya manusia tidak menghormatinya, dianggap sebagai orang yang biasa. Artinya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sepele dalam pandangan orang. Ya, seperti jadi tukang bersih-bersih misalkan, atau kuli angkut segala macam, kan orang nggak terlalu peduli dengan pekerjaan seperti itu. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh seorang murid. Kakissatis saihil ladzi sami'a bihi maliku zamanihi, seperti kisah si Sa'ih. Sa'ih ini seorang pengelana. Kakissatis saihil ladzi sami'a bihi, seperti kisah pengelana, orang yang berkelana, alladzi, yang mendengar dengannya oleh raja zamannya. Ada seorang pengelana, ya, raja pada zamannya mendengar kisah tentang kehebatannya segala macam, sehingga raja pengen bertemu. Faja'a ilaihi, maka datang ianya raja kepadanya si Sa'ih. Falamma alima bidzalika Sa'ih istada'a buqlan, maka manakala mengetahui dengan demikian oleh si Sa'ih, ketika mengetahui dengan demikian raja mau datang menemuinya, si Sa'ih tahu,
Istada'a buklan, meminta ia akan sayur mayur. Kemudian dia minta sayur mayur kepada orang. Wa ja'ala ya'kuluhu aklan anifan bimar'in minal malik. Maka jadi ianya si Sa'ih itu makan ia akannya sayuran aklan anifan, akan sebagai makan yang kasar. Bimar'in, di depan minal malik. Bimar'in maksudnya di depan pandangan dari raja. Ketika tahu raja mau datang menemuinya, akhirnya minta sayur mayur, langsung makan seperti kambing makan. Sehingga ketika raja melihat nanti, wah ini mah orang gila. Nah itu karena beliau pengen bersembunyi supaya tidak dikenal orang. Falamma ra'ahu ala tilkal halah, maka manakala melihat akannya si Sa'ih ala tilkal halah, di atas demikian keadaan, ya. Tapi dalamnya kembali ke raja. Falamma ra'ahu, manakala melihat ianya raja akannya si Sa'ih ala tilkal halah, di atas demikian keadaan tadi, istahkarahu, niscaya menyepelekan, menghina ianya raja akannya si Sa'ih, wastasgharahu, dan menyepelekan, menganggap kecil ianya raja akannya si Sa'ih. Ketika dilihat, wah ini mah bukan waliullah, ini makannya kayak kambing makan, begitulah bahasa kasarnya. Wansarafa anhu zamman lahu. Wansarafa, dan pergi ianya si raja, anhu, darinya si Sa'ih, zaman, isim fa'il, hal keadaan raja itu yang mencela, lahu, baginya si Sa'ih. Akhir raja pergi sambil mencelanya. Wah ini mah bukan ulama, ini bukan seorang waliullah. Nah, akhirnya raja pergi. Jadi beliau itu justru senang jangan sampai dikenal orang. Nah, ini yang berat. Wa sayati nasu hadhil qissah ba'da hadza 'inda qawlihi rubama dakhala riya'u 'alaika haitsu la yandurul khalqu ilaik. Wa sayati, dan akan datanglah oleh nas, ini kisah. Akan datanglah oleh nas, oleh tulisan langsung, kejelasan langsung. Akan datanglah oleh nas, ini kisah, ba'da hadza, sesudah ini, inda qaulihi, ketika ucapannya musannif. Apa ucapan musannif? Rubama dakhalar riya'u, kadang-kadang masuklah oleh riya alaika kepadamu, haitsulan yanduru, sekira-kira tidak melihatlah oleh makhluk kepada engkau. Jadi ketika beliau nanti membahas tentang hikmah yang ini, beliau akan membahas tentang kisah sang pengelana tadi. Nah, waqad balagha immatu sufiyah radhiyallahu anhum fi mudawati illatil jahil ladzi allaka bil qulub. Waqad balagha, dan sungguh telah berlebihan atau sangat keras. Waqad balagha, sungguh berlebihan, mubalaghah, oleh ulama-ulama sufi radhiyallahu anhum fi mudawati, dalam mengobati penyakit kehormatan. Jah alladzi alaqa, yang terikat ia dengan hati. Jadi ulama sufi itu melakukan berbagai macam hal untuk mengobati penyakit suka kehormatan. Sehingga mereka melakukan berbagai macam hal-hal yang dianggap oleh masyarakat enggak mungkin dilakukan oleh seorang yang soleh segala macam. Padahal tujuan mereka biar mereka tidak dihormati. Itu maksudnya sungguh balaghah, sangat mubalaghah, sangat keras melakukan oleh ulama-ulama sufi fi mudawah, dalam mengobati penyakit kehormatan, kehormatan alladzi alaka bil qulub, yang terikat ianya jah dengan hati. Hatta sta'malu fi dzalika asya'an munkarah fi dhahir syara', sehingga menggunakan oleh mereka fi zalik, dalam demikian, asya'a munkarah, akan perkara-perkara yang diingkari dalam zahir syara'. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang dalam pandangan syara' kelihatan itu terlarang, tapi mereka tetap melakukannya. Kayak sering kita dengar kisah seorang ulama yang selalu membeli minuman keras, sehingga orang mengira kalau dia itu peminum. Nah, segala macam. Padahal beliau membeli itu untuk menumpahkannya. Tapi orang nggak tahu. Jadi biar zahirnya kelihatan tercela, mereka orang-orang saleh seperti itu nggak pengen terkenal. Begitu lebih kurang. Ini ada ceritanya. Jadi sehingga mereka menggunakan dalam demikian akan perkara-perkara yang mungkar dalam zahir syara'.
Wara'au zalika jaizan lahum ay yaf'aluhu wa ya'muru bihi. Dan wara'au, melihat oleh mereka para ulama sufi akan demikian akal hal yang boleh bagi mereka. Akan yang boleh bagi mereka akan bahwa memperbuat oleh mereka akannya yang demikian. Wa ya'muru bihi, dan mereka menganjurkan dengannya yang demikian. Jadi wara'au, ulama sufi itu berpandangan boleh saja melakukan hal-hal yang pada zahir syara itu kelihatan diingkari kalau tujuannya untuk menghilangkan kehormatan tadi, biar nggak dihormati orang, biar humul. Itu maksudnya mereka berpandangan melihat akan demikian akan yang boleh bagi mereka, bahwa mereka perbuat akan yang demikian, dan mereka memerintahkan murid-muridnya dengan demikian. Wadzalika mislu qissatir rajulil ladzi dakhala al-hamam wa labisa min fakhiri siyabin nas tahta siyabih. Bermula demikian itu seperti kisah seorang laki-laki dakhalal hamam, yang masuk ia hamam ke pemandian umum. Seorang laki-laki masuk ke pemandian umum, wala bisa min fakhiri siyabin nas, dan memakai ia dari yang bagus dari pakaian manusia, tahta siyabih, di bawah pakaiannya, bihaisu tadharu, dengan sekira-kira kelihatan ianya pakaian. Jadi ada kisah seorang laki-laki yang soleh ini masuk ke pemandian umum, kemudian memakai baju orang. Di bawah bajunya pakai baju orang sambil diperlihatkan sedikit. Jadi biar dikira orang kalau dia itu seorang pencuri. Ya, makan parah ini. Tapi para ulama sufi membolehkan. Itu maksudnya bermula demikian itu semisil kisah laki-laki yang masuk ia akan ke pemandian, wala bisa memakai ia min fakhiri siyabin nas, dari yang bagus dari pakaian manusia, tahta siyabih, di bawah pakaiannya, bihaisu tadharu, dengan sekira-kira kelihatan ianya pakaian. Nah, wa masya bizalik, dan berjalan ia demikian, dan berjalan ia bizalik dengan demikian, mutahayyiran, hal keadaan ia itu yang seolah-olah heran, bihaisu yura wa yudhannu bihi sirkah, dengan sekira-kira dilihat orang dan disangka orang dengannya akan pencurian. Itulah, pakai baju kemudian keluar sambil bingung-bingung sehingga orang mengira kalau dia seorang pencuri pakaian. Falamma ra'ahun nas akhaduhu wa safa'uhu wa nadza'u siyaba anhu. Manakala melihat akannya oleh manusia, akhaduhu, mengambil oleh mereka akannya, menangkapnya, wa safa'uhu, memukul oleh mereka akannya, wa naza'u, mencabut oleh mereka asyaba anhu, akan pakaian darinya, sehingga ketangkap. Washtahara indahum bisirkah, dan menjadi terkenal ia di hadapan mereka bisirkah, dengan pencurian, sehingga dikenal sebagai seorang pencuri. Ketika itu dia tidak lagi dihormati orang. Akhirnya kehidupannya merasa nyaman, tidak perlu mempedulikan orang lain, sibuk beribadah. Hatta kana yu'rafu indahum bilassil hamam, sehingga ada ia, dikenal ia di sisi mereka bilassil hamam, pencuri di kamar mandi, pencuri di pemandian umum. Fahina idzin wajada qalbah, maka ketika itu dia sudah terkenal sebagai pencuri, wajada qalbah, mendapati ia akan hatinya. Ketika itulah dia merasa damai, tidak lagi dihormati orang, ditunjuk orang, segala macam. Berbeda dengan kita yang pengen terkenal, pengen viral. Nah, ini zaman sekarang, zaman viral. Allahu Akbar. Wa misluhu ma yurwa an Abi Yazid radhiyallahu an fi qissati syahidil ladzi amarahu bihal kirasi. Ini kisah selanjutnya. Bermula misilnya juga itu yang diriwayatkan akan dianya dari Abi Yazid radhiyallahu an fi qissati syahid, pada kisah si syahid alladzi amara bihi, yang memerintahkan ianya Bayazid akannya si syahid, bihal kirasihi, dengan mencukur rambut kepalanya, walahyatihi, mencukur jenggotnya, wa ta'liqi mikhlatil jauzi, dan dengan mengikat. Ta'liq itu menggantungkan tas jauz. Jadi mikhlah ini tas, semacam kantong yang ada pada leher hewan, yang di sana ditaruh makanan hewan. Nah, ini tas yang berisi buah-buahan lah, jauzi atau buah kelapa atau apa. Nah, ini
Bermula misalnya itu yang diriwayatkan dari Abi Yazid radhiyallahu anhu pada kisah seorang si syahid alladzi yang memerintahkan dianya Aba Yazid akannya si syahid bihal kirasihi mencukur rambutnya, walahayatihi mencukur jenggotnya, wa ta'liqi mikhlatil jauzi menggantungkan tas rerumputan. Jauzi artinya kelapa sebenarnya. Mungkin ada arti lain, menggantungkan tas rumput fi unuqihi pada lehernya. Wa i'ta'ihi dan memberinya liman yasfa'uhu bagi siman yang menampar ia akannya minas sibyan dari anak-anak, wa tawaffihi dan berkelilingnya si syahid ala tilkal halah di atas demikian keadaan fil mahafili pada pesta-pesta wal mahadir pada tempat-tempat muhadarah. Nah, ini artinya begini kesimpulannya. Sama kisah di atas tadi, yaitu kisah yang diriwayatkan oleh Bayazid, di mana beliau memerintahkan si syahid, ini murid beliau perintahkan supaya mencukur rambut, cukur jenggot, ngikat tas di leher, dan dia pergi keluar, siapa anak-anak kecil yang menyepelekannya, melemparnya, menamparnya, diberikan hadiah. Ini maksudnya min i'ta'ihi, memberikannya si syahid tadi bagi orang yang menampar ia akannya daripada anak-anak, dan tawafnya mengelilinginya dalam keadaan demikian dalam tempat-tempat pesta. Diperintahkan oleh Abayadin untuk keliling-keliling pada pesta hajatan segala macam supaya orang menganggap dia sebagai orang yang gila. Nah, wal hikayatani masyhuratani, bermula dua hikayah itu masyhur keduanya. Zakarahumal Imamu Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ghairuh, menyebutkan akan keduanya dua kisah oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu dan oleh lainnya Abu Hamid. Wa qala ba'dul musannifin, berkatalah oleh sebahagian pengarang. Apa katanya? Boleh enggak melakukan hal-hal seperti itu? Itu. Wa idza jaza liman ghassa bi luqmah min ta'ami halalin ay yasbighaha bi jur'atin minal khamri idza lam yajid ghairahu ma'a anna tahrimahu maqtu'un bih wa la yafutuhu illa hayatun faniyah. Apabila boleh bagi orang-orang yang tercekik ia dengan satu suapan dari makanan halal, boleh oleh bahwa yusbighahu, oleh bahwa meloloskan ia akannya lukmah bijur'ah dengan seteguk daripada khamar, idza lam yajid, bila tidak mendapati ia ghairahu akan lainnya khamar, ma'a anna tahrimahu, bersama bahwa sungguh pengharamannya khamar itu maqtu'un bih, itu kata, enggak ada khilaf. Jadi maksudnya begini, sebahagian musannif mengatakan bila boleh bagi orang-orang yang tercekik ia dengan lukmah dari makanan halal. Seorang sedang makan makanan tercekik, kemudian mau menghilangkan tercekiknya tadi, mau minum air, nggak ada air, yang ada cuma minuman keras. Dalam pandangan fikih boleh orang itu meneguk seteguk minuman keras supaya nggak mati tercekik. Nah, ini maksudnya. Apabila boleh bagi orang yang tercekik ia dengan satu suapan dari makanan halal, oleh apa harus fa'il jaza? Oleh bahwa meloloskan ia akannya lukmah tadi dengan seteguk daripada khamar, apabila tidak mendapatkan ia akan lainnya khamar. Nah, bersama haramnya khamar pasti. Ketika enggak ada minuman selain khamar, dia boleh minum khamar sedikit untuk melewati tercekiknya. Padahal haram khamar itu jelas. Kata dalilnya jelas. Wala yafutu illa hayatun faniyah, dan tidak luput akannya kecuali kehidupan yang fana. Kalaupun dia tidak minum khamar, tercekik dan dia mati, hanya kehilangan kehidupan dunia yang sementara juga. Jadi yang pada akhirnya akan mati juga. Kalau itu saja boleh, fali an yajudu mislu hadza idza ta'ayyana aula, maka sabit bagi bahwa bolehlah oleh semisil ini, falian, maka bagi bahwa bolehlah oleh misil ini, idza ta'ayyana, bila tertentu ianya ini, itu aula, itu lebih utama, idh yafutuhu, karena luput akannya seseorang, bizalik, dengan demikian, al hayatul baqiyah, oleh kehidupan yang abadi, dan wal qurbu minallahi ta'ala, dan oleh kedekatan dari Allah ta'ala.
Jadi maksudnya, kalau untuk meloloskan tercekik saja boleh minum khamar, padahal khamar pasti haramnya, maka untuk boleh melakukan hal-hal di atas, yaitu seperti seolah-olah kelihatan sebagai pencuri supaya tidak dihormati orang. Karena kalau sudah dihormati orang, kita harus banyak pura-pura dalam hidup. Kalau mau kemana-mana harus menjaga, jangan sampai orang buruk sangka terhadap kita. Ini beda cara orang tasawuf. Maka untuk boleh melakukan hal-hal yang di atas tadi, karena kalau orang terhormat, dimuliakan orang segala macam, bisa hilang kehidupan yang abadi. Artinya enggak selamat di akhirat. Hilang kedekatannya dengan Allah. Maka lebih aula untuk boleh. Nah, makanya para ulama sufi tadi melakukan trik-trik seperti itu. Nah, nyuruh muridnya malu jadi kuli, disuruh jadi kuli. Nah, yang malu-malu dilakukan itulah yang dianjurkan untuk menghilangkan nafsunya tadi. Nah, fa idzal tazamal abdu hadhihi turuqa minar riyadah matat nafsuh wa hayya qalbuh. Apabila melazimkan oleh si hamba akan ini turuk, ini jalan-jalan minar riyadah dari latihan-latihan, matat nafsuh, niscaya matilah nafsunya, wa hayya qalbuh, dan hiduplah oleh hatinya, wa qaruba min hadirat rabbih, dan dekat ia dari hadirat Tuhannya. Nah ini kalau kita mau melakukan latihan-latihan yang berat tadi, nafsu kita mati. Sehingga kita tidak lagi punya nafsu, artinya tidak punya keinginan untuk dihormati, tidak malu dicela orang, segala macam. Itu maksudnya matilah nafsunya, hiduplah hatinya, dan terasa dekat dengan Tuhannya. Yang dia pikirkan cuma Tuhannya. Yang dia peduli apa yang Allah sukai. Nggak peduli dengan orang lain. Nah, maka apabila melazimkan oleh si hamba akan ini jalan-jalan dari latihan-latihan, matat nafsu, matilah nafsunya, hiduplah hatinya, dekat ia dari hadarat Tuhannya, wajitana samrata gharsih, dan mendapati ia, memanen ia akan buah tanamannya, ala ghayatil kamal, di atas puncak kesempurnaan dan tamam sempurna. Ya. Watilkas samarah akhlakul imanillati takayyafat biha nafsuh. Bermula demikian buah itulah akhlak keimanan. Keimanan al-akhlak allati takayyafat, yang terbentuk dengannya akhlak nafsuhu oleh jiwanya. Itulah kalau mau melakukan hal seperti itu pasti akan mendapatkan hasilnya, hasil yang sempurna. Akan mendapatkan buah yang ditanam. Ya, yang ditanam tadi ya berusaha untuk melawan hawa nafsu tadi. Melakukan hal-hal yang aneh sehingga akan mendapatkan buahnya. Apa buah? Akhlak iman. Di mana akhlak itu akan membentuk jiwanya yang sesungguhnya. Wasarat kasifati zatiyatinlah, dan jadi ianya akhlak itu seperti sifat zat baginya. Sehingga tidak ingin dihormati tadi atau nafsunya mati itu sudah menjadi tabiatnya. Apapun yang dia lakukan enggak lagi terpengaruhi dengan orang lain. Wahiyya natijatul hikmatil lati anbatahallahu fi qulubi ibadih al-mutawadhi'in. Bermula demikian akhlak iman itulah buah hikmah, buah allati anbataha, yang menumbuhkan akannya buah oleh Allah dalam hati hambanya yang tawadhu. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira, dan barang siapa yang diberikan ia akan hikmah, maka sungguh telah diberikan dia akan kebaikan yang banyak. Ini hal yang sangat berat dilakukan. Qala Isa alaihi salam, berkatalah oleh Nabi Isa alaihi salatu wasalam li ashabihi, bagi sahabat-sahabatnya. Nabi Isa pernah berkata, aina tanbutul habbah, di manakah akan tumbuhlah oleh biji? Biji itu tumbuh di mana? Qalu fil ardi, mereka berkata, oh di bumi. Biji itu tumbuh di bumi. Faqala Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam berkata, kadzalikal hikmatu la tanbutu illa fi qalbin mislil ardi. Demikian pula itu hikmah, tidak akan tumbuh ianya hikmah kecuali pada hati mislil ardi, hati yang seperti bumi, kata Nabi Isa.
Kalau biji tumbuhnya di tanah, makanya hikmah juga seperti itu. Enggak akan tumbuh kecuali pada hati yang seperti tanah. Artinya hati yang merasa terhina. Enggak meninggikan diri sebagai tanah. Sebagaimana tanah diinjak orang enggak masalah segala macam. Berat Ya. Qultu, aku berkata, ini kata Syekh Ibnu Abbad. Waqad warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi madhil khumuli wa dhammi syuhrah ahadisu kasirah. Aku berkata, sungguh telah warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi madhil khumul, dalam memuji khumul. Khumul tidak terkenal tadi. Dalam memuji khumul dan mencela kemasyhuran oleh apa warid ahadisu kasirah, oleh hadis yang banyak. Jadi ini semacam kata beliau, kalau orang bertanya, itu tadi kan kisah-kisah para ulama. Apakah ada dalil dari Nabi yang menyatakan bahwa kita memang dianjurkan untuk khumul? Sebagaimana hikmahnya Syekh Athaillah rahimahullah. Kata beliau, Qultu, aku berkata, banyak hadis-hadis Nabi yang menganjurkan untuk khumul dan tercelanya kemasyhuran. Di antaranya beliau akan membawanya. Minha ma rawa Abu Umamah radhiyallahu an. Sebahagian darinya hadis itu yang telah meriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa sungguh Nabi berkata, ya Nabi. Apa kata Nabi? Yaqulullahu azza wa jalla, berkatalah oleh Allah azza wa jalla. Ini hadis kudusi dalam Sunan Tirmizi. Inna aghbata awliya'i indi la mu'minun khafiful haz. Inna aghbata, sungguhnya yang paling beruntung dari wali-waliku indi di sisiku, itulah mu'minun khafiful haz. Itu sungguh seorang yang beriman khafiful haz. Arti khafiful haz, qalilul mal, yang sedikit harta, qalilul ayal, sedikit keluarga, enggak banyak tanggungan maksudnya. Sungguhnya yang paling beruntung dari waliku di sisiku itu sungguh seorang yang beriman khafiful haz, yang ringan, sedikit hartanya. Zu haddin minas shalah, yang mempunyai bagian dari salat. Artinya rajin salat. Ahsana ibadati rabbih, berbagus ia akan beribadah kepada Tuhannya. Ahsana ibadati rabbih, maksudnya dia beribadah dengan baik. Bagus ia akan beribadah Tuhannya. Wa ta'ahu fis sirri, dan taat ia akannya Allah dalam kesunyian. Jadi taat kepada Allah ketika enggak ada yang lihat pun taat. Wa kana ghamidan finnas, ada ia itu jauh. Ghamidan, ada ia itu ghamidan, tersembunyi dalam pandangan manusia, enggak ada yang mengenalnya. La yusharu ilaihi bil asabi, tidak diisyarah orang kepadanya dengan jari jemari. Kalau tokoh kan ditunjuk, itu si fulan, itu si fulan, itu si fulan. Ini enggak ditunjuk orang, enggak dikenal. Wa kana rizquhu kafafan, dan adalah rezekinya itu kafafan, rezekinya pas-pasan. Fasabara ala zalik, maka sabar ia di atas demikian. Nah ini kata Nabi. Waliullah yang paling beruntung di sisi Allah, seorang yang beriman, yang ringan hidupnya. Kemudian rajin sholat tentunya. Sangat bagus dalam beribadah. Taat kepada Allah dalam sendirinya. Dia tidak dikenal oleh manusia. Tidak ditunjuk dengan jari jemari. Rizkinya pas-pasan. Tapi dia sabar. Summa nafadha yadah. Kemudian meniup ya Nabi akan tangan beliau. Nabi meniup tangan. Kemudian Nabi berkata, faqala, maka berkata ya Nabi, ujjilat muniyatuh, disegerakan akan kematiannya. Qallat bawaqih, sedikitlah bawaqih, sedikitlah orang yang menangisinya. Jadi bawaqih ini perempuan-perempuan yang menangis ketika ada orang meninggal. Jadi kata Nabi, ketika itu maksudnya ujjilat muniyatuh, disegerakan akan kematiannya. Ketika orang seperti itu meninggal, qallat bawaqih, sedikitlah wanita yang menangisinya. Enggak ditangisi orang. Karena bukan orang terkenal meninggal, orang biasa, enggak ada yang menangis. Kalla aza'u, sedikitlah orang yang bertakziah kepadanya. Enggak ada yang datang pun, hanya 1-2 orang karena orang biasa. Beda dengan pejabat yang meninggal, banyak karangan bunga, banyak orang yang mengucapkan bela sungkawa. Tapi ini orang enggak ada yang kenal. Nah, tapi di sisi Allah sangat mulia. Ini buktinya bahwa khumul itu memang dianjurkan. Nah, kemudian wa fi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan
dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an qala, berkata ianya Abi Hurairah. Apa kata Abi Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepala berat. Flu. Rubba ash'asa aghbara dhi timraini tanbu anhu a'yunun nas. Banyak orang yang kusut. Rubba ash'as. Ash'as ini orang yang rambutnya kusut, sembraut. Rubba ash'as. Banyak orang yang kusut. Aghbara, yang berdebu. Wajahnya berdebu, rambut badannya berdebu. Dhi timraini, yang hanya memiliki timraini. Timraini ini memiliki 2 baju usang. Jadi timraini artinya saubaini khaliqaini, punya 2 pakaian sudah usang, pakaian jelek. Banyak orang yang kusut, berdebu, hanya memiliki 2 pakaian. Tanbu anhu a'yunun nas, jauh darinya oleh pandangan manusia, enggak dikenal orang. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah, jikalau bersumpah ia kepada Allah la abarrah, niscaya sungguh melaksanakan ia akan sumpahnya. Artinya banyak orang-orang yang kelihatan biasa tapi kalau berjanji kepada Allah akan melaksanakan janjinya. Ya. Warawa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dan telah, ini banyak banget hadis, rata-rata dari Sunan Tirmidzi ini, dan telah meriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Mu'adz? Annahu qal, bahwa sungguh Nabi berkata, ianya Nabi, inna yasiran minar riya syirkun, sesungguhnya sedikit dari riya itu syirik. Riya sedikit saja sudah syirik. Wa inna man ada awliya Allahi faqad baradallaha bil muharabah, sesungguhnya siapapun yang memusuhi ia akan wali-wali Allah, faqad baradallah, sungguh telah memproklamir, baraza memproklamirkan ia kepada Allah bil muharabah, dengan berperang. Jadi kata Allah, sedikit dari riya saja sudah dianggap syirik. Orang yang memusuhi waliullah berarti dia sudah menyatakan perang dengan Allah. Wa innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya alladzina idza ghabu lam yuftakadu. Sesungguhnya Allah, masih sambungan hadis, sesungguhnya Allah itu mencintai akan orang-orang yang bertakwa, akhfiya lagi yang bersembunyi, alladzina idza ghabu, orang-orang apabila mereka gaib, lam yuftakadu, niscaya mereka tidak dicari orang tidak merasa kehilangan. Nah, ini Allah mencintai orang-orang takwa yang tersembunyi, kalau mereka hilang, lam yuftakadu, tidak dicari orang. Hilang ya, artinya dia nggak datang, orang nggak nanya kapan si fulan, karena bukan orang penting kelihatannya. Wa idza hadaru lam yud'u, bila hadir mereka lam yud'u, mereka tidak dipanggil. Kalaupun ada dalam satu majelis ya nggak ditanya pendapatnya, nggak apa-apa. Walam yu'rafu, dan mereka tidak dikenal. Qulubuhum masabihul huda, yang bermula hati mereka itu lampu-lampu hidayah, padahal hati mereka lampu petunjuk. Yakhrujuna min kulli ghubara'a mudlimah, keluar mereka dari setiap kesukaran yang gelap. Jadi ghabara ini maksudnya sukar. Ya. Maksud yakhrujun, keluar mereka terlepas dari setiap kesukaran yang menggelapkan. Ya, mereka juga nggak suka permasalahan, nggak suka ikut campur urusan orang lain, sehingga nggak dikenal, nggak pernah dimintain pendapatnya. Ini wali-wali Allah yang disukai oleh Allah, ini luar biasa. Mungkin kalau orang baca kitab ini mulu, akhirnya nggak mau berpolitik. Akhirnya negara dikuasai oleh penjahat. Barangkali sekarang beda kondisinya ya. Ya, orang tetap, para ulama harus terjun lapangan. Kalau enggak bahaya. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah meriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi hadisihi alladhi, dalam hadisnya Nabi, hadis alladhi nawwaha fihi. Nawwaha maksudnya, arti nawwaha itu menyebut, rafa'a dzikrah, arti nawwaha mengangkat,
menyebutkan. Meriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, hadis alladzi nawwaha fihi, yang apa namanya? Yang mengangkatnya Nabi dalamnya hadis dengan menyebut dengan nama Uwais Al-Qarni. Jadi nawaha ini mengisyarahkan bahasa kita. Yang mengisyarahkan ianya Nabi atau yang menyebutkan ianya Nabi dalamnya hadis dengan nama Uwais Al-Qarni. Wasyada bidzikrihi, wasyada. Wa asyada artinya memuji ianya Nabi bidzikrihi dengan menyebutnya Uwais. Wa nabbaha ala azimi amrih, dan memberitahu ia Nabi kepada kemuliaan perkaranya Uwais radhiyallahu anhu. Annahu qala, bahwa sungguhnya Abu Hurairah itu berkata, ianya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah, di mana dalam hadis itu Rasulullah menyebut tentang nama Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in. Uwais ini nggak bertemu dengan Nabi, tapi dalam hadis itu Nabi menyebut tentang Uwais yang akan muncul di belakang hari yang luar biasa. Nah, Nabi memuji Uwais, kemudian wanabbaha memberitahukannya Nabi kepada kemuliaan urusannya Uwais ini, seorang yang berbakti kepada ibu. Nah, annahu qala, bahwa sungguhnya Abi Hurairah sebagai perawi hadis berkata, ianya Abi Hurairah. Apa kata Abi Hurairah? Baina nahnu 'inda Rasulillah, manakala bermula kami itu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi halaqah, dalam satu halaqah min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya Rasul. Idz qala, ketika itu berkata ianya Rasul, la yusalliyanna ma'akum ghadan rajulun min ahlil jannah, akan salat bersama kamu besok oleh seorang laki-laki dari penduduk sorga. Ini kata Abu Hurairah, Nabi berkata bahwa nanti besok akan ada seorang laki-laki yang salat, di mana laki-laki itu dari penduduk sorga. Jadi ini maksud Nabi bukan Uwais ini, tapi dalam hadis ini nanti ada sebutan tentang Uwais. Ya, tapi laki-laki yang salat besok itu di masa Nabi bukan Uwais, karena Uwais nggak bertemu dengan Nabi. Qala Abu Hurairah, berkatalah oleh Abu Hurairah, fatama'tu an akuna dzalikar rajul, maka aku kepengen bahwa adalah aku itulah demikian laki-laki. Jadi Abu Hurairah pengen bahwa yang dimaksud oleh Nabi itu beliau. Kata Abu Hurairah, faghadautu, maka aku berpagi-pagi, fasallaitu khalfan Nabi, maka aku pun salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqamtu fil masjid, maka tetaplah aku dalam masjid hatta insarafan nas, hingga pergilah manusia. Fabaqaitu ana wa huwa, maka tinggallah oleh aku dan dianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masjid itu tinggal beliau berdua, Abu Hurairah dan Nabi. Fabainama nahnu kadzalik, maka manakala kami sedang demikian, id aqbala rajulun aswad, ketika itu datanglah seorang laki-laki yang hitam, muttazirun bi kharqah, muttazirun yang menggunakan kain, bi kharqah dengan secari kain, artinya kainnya kain usang. Muttazirun yang bersarung ia bi kharqah dengan sarung yang jelek. Murtadin bi markaah yang menggunakan rida ya bi markaah dengan rida tambalan. Jadi ridanya penuh tambalan, orang miskin. Faja'a, maka datang ianya laki-laki, hatta wada'a yadahu, hingga meletakkan ia akan tangannya, fi yadi Rasulillah, di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumaqala, kemudian berkata ianya laki-laki tersebut, ini bukan Uwais ini, tapi laki-laki lain yang seperti Uwais. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ud'ullaha li bisyahadah, doakan olehmu akan Allah untukku dengan syahadah. Pada Nabi, maka berdoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, bagi laki-laki, dengan kesyahidan. Wa ana la najidu wa inna la najidu minhu rihal misikil adfar. Sesungguhnya kami dapati dari laki-laki tersebut akan bau misik yang adfar. Jadi adfar ini biasanya adfar penggunaan kepada bau. Kadang bau wangi, kadang bau busuk. Tapi lebih banyak penggunaan kata adfar kepada bau busuk, seperti bau orang yang nggak gosok gigi gitu. Tapi di sini ada kata misik, apakah menunjukkan kepada wangi atau bau. Tapi kalau kita lihat kisah di belakang baju beliau, baju usang segala macam, lebih kepada bau mungkin yang dimaksud.
Karena menunjukkan tadi akbar, orang berdebu, kusut segala macam, tapi mulia di sisi Allah. Maka kita artikan, sungguhnya kami, kata Abu Hurairah, la najidu minhu, kami dapati darinya akan bau misik yang bau. Bau parfum yang bau. Bukan bau wangi, tapi bau enggak sedap. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, ahwa, apakah dianya itu dia yang engkau maksud dulu? Ahwa, apakah bermula dia itu dianya yang jadi penghuni sorga? Qala, berkata ianya Rasul, na'am ya. Innahu la mamluku bani fulan. Sesungguhnya dia itu sungguh budak Bani Fulan, mamluk budak. Sesungguhnya dia itu budak Bani Fulan, enggak dijelaskan Fulan yang mana. Qultu, aku berkata, kata Abu Hurairah, afala tashtarihi fata'tiqahu ya Nabi Allah? Mengapa tidak engkau beli akan dia, kemudian engkau bebaskan akan dia, wahai Nabi Allah? Faqala, Nabi berkata, wa anna li bidzalik, bagaimana bagiku dengan demikian? Aku enggak boleh melakukan itu. In kana Allah Ta'ala yuridu ayyaj'alahu min mulukil jannah. Jika adalah Allah Ta'ala itu menginginkan ya Allah bahwa menjadikan ya Allah akannya daripada raja-raja surga. Bagaimana bisa saya melakukan itu sementara Allah kepengen menjadikan dia sebagai raja di surga walaupun di dunia budak. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, inna li ahlil jannati mulukan wasadatan. Sesungguhnya bagi penduduk surga itu ada raja-raja dan pemimpin-pemimpin. Wa inna hadal aswad aswahu min mulukil jannah. Sesungguhnya ini si hitam tadi itu aswahu. Itu yang paling sahih atau yang paling sehat nanti ya. Yang paling baik min mulukil jannah, dari raja-raja surga, wasadatihim, dan pemimpin-pemimpin mereka. Ini kata Nabi kepada Abu Hurairah. Di dunia memang dia seorang budak, tapi di surga nanti jadi raja. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, innallaha azza wa jalla yuhibbu min khalqil asfiya al-akhfiya al-abriya. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah azza wa jalla yuhibbu min khalqih, itu mencintai hanya Allah dari makhluknya al-asfiya, akan para asfiya, maksudnya para orang-orang bersih, para waliullah, al-akhfiya lagi yang tersembunyi, al-abriya lagi yang terbebas. Abriya orang-orang yang terbebas, enggak melakukan kesalahan. Sya'asatu ru'usuhum, yang kusutlah oleh kepala mereka. Sya'asatu maksudnya yang kusutlah rambut-rambut mereka. Al-mughbiratu wujuhuhum, lagi yang berdebulah wajah-wajah mereka. Al-khamasatu butunuhum, yang kempeslah perut mereka, kelaparan, kurang makan. Al-khamasah, yang kempeslah oleh perut-perut mereka, min kasbil halali, dari usaha yang halal. Alladzina idza sta'zanu 'alal umara lam yu'zan. Orang-orang yang apabila mereka minta izin kepada para penguasa, lam yu'zan lahum, tidak diberi izin bagi mereka. Orang-orang yang kalau pengen ketemu pejabat enggak pernah bisa karena dianggap orang sepele. Wa in khatabul mutana'imat lam yungkahu. Dan apabila meminang oleh mereka mutana'imat akan wanita-wanita, niscaya mereka tidak akan dinikahkan. Setiap meminang wanita-wanita yang cantik-cantik, nggak ada yang mau menikahkan anaknya dengan orang-orang seperti itu. Itulah orang wali-wali Allah yang Allah cintai. Wa in ghabu, jika mereka gaib, lam yuftakadu, mereka tidak dicari. Ketika dia hilang nggak ada yang nanya, kemana si Fulan? Karena bukan orang penting. Wa in hadaru lam yud'u, jika mereka hadir mereka tidak dipanggil. Wa idza tala'u lam yufrah bi tal'atihim, bila mereka keluar tidak digembirakan orang dengan keluar mereka. Ketika dia datang nggak ada yang biasa aja orang. Wa in maradu lam yu'adu, jika mereka sakit tidak dijenguk orang. Wa in matu lam yushhadu, jika mati mereka tidak disaksikan orang, nggak ada yang datang menjenguk jenazahnya. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifalana birajulin minhum, bagaimana bagi kami dengan seorang laki-laki dari mereka? Qala, berkata ianya Nabi, zalika Uwaisul Qarni, demikian itulah Uwais al-Qarni. Qalu, mereka berkata para sahabat, wa ma Uwaisul Qarni, apa itu Uwais al-Qarni? Nah, nanti kita lanjutkan ini cerita Uwais al-Qarni. Udah panjang ini. Ini panjang banget ini. Hikmah ini panjang banget. Belum ketemu kitab yang tulisan 1 halaman.
biar mudah kita baca ya. Nah, ini nanti kita lanjut. Artinya begitulah Allah mencintai wali-walinya ya, tidak terkenal, yang tidak ditunjuk orang, tidak masyhur. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna ladzika wa husna ibadatik. Jadi sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.